Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan semua teman-teman netizen, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik aja ya. Ketemu lagi dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Nah, bersama aku Anelisa Larasati Gufron atau biasa disapa Ara. Nah, tentunya aku nggak sendiri karena di sini sudah hadir Ustadz keren kita, namanya Ustadz Nur Fajri Ramadan. Atau biasa disapa Ustadz Fajri. Nah, beliau adalah anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat dan asisten divisi Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Ustadz, udah siap belum nih sharing ilmunya kepada pemirsa TV-mu? Insya Allah mudah-mudahan kita saling belajar. Oke, baik. Nah, pemirsa TV-mu, kita bakal belajar dengan cara yang asik dan tentunya menyenangkan dengan menyapa dan mendengarkan video pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke Instagram kita. Nah, Ustadz, kali ini kita mau bahas dengan tema kurban prioritas atau rutinitas tahunan ya Ustadz. Oh iya Ustadz, kita juga mengajak semua pemirsa, baik orang tua, mahasiswa, semuanya bisa mengirimkan video pertanyaannya atau DM ke Instagram kita. Dan jangan lupa ya untuk follow Instagram kita @netizenbertanya.tv-mu. Nah, Ustadz, setiap tahun kita ngerayain Idul Adha, tapi pernah nggak sih kepikiran sebenarnya maknanya masih relate nggak sih buat hidup kita sekarang atau jangan-jangan cuman jadi rutinitas doang? Dan kita juga sudah menerima pertanyaan-pertanyaan netizen yang sudah dikirimkan ke kita. Dan aku sendiri udah penasaran nih sama pertanyaan dari netizen. Langsung aja kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan netizen. Nah, Ustadz, pertanyaannya, Ustadz, di zaman sekarang yang serba sibuk dan realistis ini, makna Idul Adha ini masih relate gak sih buat kehidupan kita sehari-hari, Ustadz? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha mengasihi, maha menyayangi, maha bijaksana, maha adil. Jadi mustahil ke arah Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh kita setiap tahun mengingat hal yang sama, pesan yang sama, tapi pesan tersebut ternyata udah obsolete, udah ketinggalan zaman, udah tidak lagi relevan. Mustahil. Nah, pertanyaannya tinggal sejauh apa sih kita mengerti makna dari Idul Adha? Nah, that's the problem. Karena harus diakui Kara, sangat banyak di luar sana yang ketika penyampaian terkait dengan makna Idul Adha memang cenderung repetitif belaka. Mengulang cerita yang sama tanpa kurang menggalinya. Ingat, Al-Quran ketika bicara kisah-kisah, termasuk kisah berkaitan dengan penyembelihan Nabi Ismail ya, yang sangat sering diulang kalau konteks Idul Adha, surat As-Saffat, surat 37 ayat 102, itu tidak bertujuan utama menyampaikan cerita, Kara, dan juga para sobatmu sekalian. Tetapi bertujuan lebih utamanya kepada ibroh, pelajarannya apa? Setidaknya dari cerita tersebut ada 3 pelajaran utama yang sangat relevan kok setiap generasi, setiap angkatan kehidupan, baik Anda milenial, Gen Z, atau lebih senior atau lebih junior daripada itu. Misalnya yang pertama nih, adalah setiap kita tuh punya Ismail kita sendiri, Nabi Ismail alaihissalam. Jadi sesuatu yang sangat kita sayangi, kita sudah nanti begitu ada lagi unyu-unyunya, lagi seru-serunya, ternyata ada momen kita harus mengorbankannya dalam tanda kutip. Kan gitu ya, benar nggak? Iya, betul. Setiap kita punya Ismail kita masing-masing. Ke arah punya Ismail ke arah sendiri. Jadi jangan disangka ujian dalam kehidupan ini sifatnya harus selalu berhadapan dengan Namrud. Karena Nabi Ibrahim awalnya berhadapan dengan Namrud ya waktu muda. Iya. Tapi bisa jadi ada yang lebih berat daripada itu. Yaitu ujian berhadapan dengan ketika harus mengorbankan Ismail kita. Gimana Kak Ara? Sudah terbayang ya? Iya. Betapa relevannya dengan kehidupan kita. Maka kita perlu pertanyakan diri kita, kalau kita hal-hal kecil saja ya yang tidak begitu istimewa dalam hidup kita enggan mengorbankannya. Umpama apa sih? Misalnya diajak untuk puasa. Puasa kan berarti mengorbankan hal kecil ya, misalnya makan siang kita atau ngemil kita. Kalau kita enggan, that's the problem. Atau seseorang yang mampu, dia setiap pekan bisa jutaan rupiah dia habis untuk shopping dan sejenisnya. Diminta setahun sekali. Ya mengeluarkan uang kira-kira 4 juta rupiah untuk menyembelih kambing kan gitu ya. 4 juta, 5 juta rupiah. Kalau nggak mau,
Well, itu sebenarnya kan ada pertanyaan besar di situ. Seberapa besar dia mau berkorban. Pelajaran kedua, masih sangat relevan juga dengan kehidupan kita, adalah bahwa memang kita untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya mengabdi dengan fisik kita, tapi juga mengabdi dengan harta kita. Ya. Jadi satu hal yang kita harus sadari, Islam ini mengajak ibadah tunduk patuh pada Allah Ta'ala gitu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu tidak hanya soalan waktu, soalan fisik, tapi juga soalan harta. Betapa banyak orang ya Kak Ara, dia siap berkorban waktu, siap berkorban tenaga, tapi begitu harta, nah gitu ya. Dan jangan disangka makin kaya pasti makin mudah mengeluarkan harta, belum tentu. Bisa sebaliknya, dan sering begitu. Yang ketiga adalah bahwa Allah sebenarnya ingin mengingatkan dengan momen kurban di surat Al-Hajj, surat 22 ayat 37, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bahwa yang sampai kepada Allah itu bukan daging kurbannya kok, bukan darahnya. Justru malah daging tersebut apakah dikasih ke Allah? Iya. Gimana Kak? Dikasih ke Allah nggak? Iya, dikasih ke Allah. Masa dikasih ke Allah? Coba pikir-pikir, dagingnya dikasih ke Allah nggak? Bukan, dagingnya dikasih ke warga-warga. Betul sekali. Berarti yang sampai kepada Allah ketakwaan kita. Walakiyanahu taqwa minkum. Seolah Allah ingin mengingatkan, Allah nggak butuh ibadah kalian. Allah nggak butuh mau ibadah sekalipun ibadah harta, nggak butuh. Justru jadikan ibadah tersebut untuk kebaikan sosial kalian sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum, surat Al-Isra. Kalau kalian berbuat baik itu kebaikan kalian. Kalau kalian berbuat buruk, siapa yang merugi? Kalian sendiri. Sama. Jadi Allah ingatkan, yang sampai pada Allah itu bukan gerakan kalian, bukan harta kalian, enggak. Allah nggak butuh bahkan. Gitu. Bisa dimengerti kan? Dan itu tiga nilai tadi sangat relevan untuk siapapun, bahkan dalam membangun karir kita loh. Anak-anak muda mungkin punya ekspektasi besar bagaimana membangun karir. Nah, itu tiga tadi mental kuat kalau kita bisa menyadarinya. Oke, baik Ustadz. Terus kalau kita belum mampu berkurban secara materi, apa kita bisa ikut merasakan Idul Adha, Ustadz? Betul sekali. Nah, ini dia luar biasa Idul Adha, yaitu adalah bahwa yang bisa merayakannya bukan hanya yang berkurban, tapi semuanya bisa. Makanya ikut sholat. Mau berkurban nggak berkurban tetap apa? Tetap sholat, ya nggak? Iya. Mau tetap menikmati makan. Jadi ada kebersamaan. Tenang aja. Ada yang beribadah dengan menyembelih dan ada yang beribadah dengan menyiangi daging, gitu kan ya. Ada yang beribadah dengan membagikan, ada yang beribadah dengan meramaikan. Iya. Ikut menikmati bersama-sama, kuatlah silaturahmi sesama masyarakat gitu. Allah. Apalagi di kurban boleh untuk non muslim ke arah. Boleh diberikan kepada non muslim, jadi makin kuat lagi, tidak hanya sesama muslim tapi juga sesama bangsa Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Sama-sama, dan pemirsa TVMU, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Netizen Bertanya, Ustadz menjawab. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam acara Netizen Bertanya, Ustadz Menjawab. Ustadz, kita masih tentang tema yang sama dan kita juga masih ada pertanyaan netizen selanjutnya. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan netizen Ustadz. Dia menanyakan, kalau kita nggak ngalamin ujian berat kayak Nabi Ibrahim, gimana cara kita nerapin nilai pengorbanan dalam hidup nih Ustadz? Baik. Jadi gini Kak Ara, yang soalan adalah jangan kita menyangka baru kita itu merasakan esensi dari ujian, nilai dari Idul Adha itu baru kalau ujian kita seberat Nabi Ibrahim alaihissalam. Enggak kok. Yang penting bukan seberat, lebih ringan ujian Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang penting sama-sama kita diuji. Bahkan ujian tuh nggak harus ujian yang sifatnya nggak enak, pahit. Bisa juga ujian yang sifatnya manis, ya toh? Iya, kayak rezeki berlimpah itu juga ujian ya Ustaz? Bagian daripada ujian, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam surat Al-Anbiya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami beri ujian yang enak dan yang enak, yang baik dan yang buruk. So memungkinkan kok orang diuji itu dengan sesuatu yang ringan dalam tanda kutip. Tapi apa reaksi dia setelah itu? Kan gitu ya? Iya. Nah, jadi kalau kita ingin merefleksikan perjuangan Nabi Ibrahim, kita tidak perlu minta seberat Nabi Ibrahim. Toh juga Allah Subhanahu wa taala menguji itu sesuai dengan kadar ketakwaan, kan gitu ya? Dan kemampuan juga ya Ustaz? Dan kemampuan, betul sekali. Dalam ayat di surat Al-Baqarah ayat 286 ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak berbani kecuali sesuai kemampuan.
Kemudian juga di hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, ya, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu, Allah kalau cinta seorang hamba Allah beri uji. Gitu. Terus dalam hadis lain riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda bahwasanya manusia itu diuji al-amsal fal amsal. Nabi ditanya, siapa yang paling berat ujiannya? Asyaddun nasi balaan al-anbiya, tsummal amsal fa amsal. Yang paling berat ujiannya para nabi. Kemudian yang levelnya di bawah, kemudian di bawahnya lagi gitu. Jadi kalau ke arah level ketakwaan yang mendekati kenabian, makin banyak ujiannya. Makin berat ujiannya. Tapi berat di sini nggak harus yang pahit loh ya, hati-hati. Bisa juga yang manis-manis justru. Godaan jabatan, ketenaran itu bisa jadi ujian yang lebih berat daripada ujian berupa sakit misalnya. Tentu kita nggak usah, belum pernah ngerasain aja sakit. Tar dulu. Belum tentu juga yang bicara itu belum pernah merasakan sakit yang parah. Belum tentu juga kan. Atau belum pernah merasakan kesulitan ekonomi yang parah. Tapi poinnya adalah semua kita diuji. Dan semua kita akan naik terus. Sebagaimana Kak Ara coba ingat-ingat. Ujian SD sama ujian SMP mana lebih susah? SMP dong. SMP lebih susah. Begitu juga. Jadi kita sadari saja kita diuji. Nah, kemudian apa sikapnya? Sikap terhadap ujian, itu dikatakan para ulama, ada termasuk di tafsir At-Tanwir disebutkan ya, itu bisa 3 bentuk setidaknya. Ya. Yang pertama adalah, ini yang positif ya, sabar. Sabar itu berarti dia tidak melakukan hal yang negatif. Itu aja, that's it. Misalnya dia nilainya jelek gitu ya, terus dia tidak memaki-maki, Allah jahat, saya udah capek belajar nilai saya jelek, nggak gitu. Tapi ya udah, dia menahan diri dari mengatakan hal yang tidak baik. Itu sabar. Oke. Yang kedua naik lagi adalah dia itu ridho. Jadi sabar ridho. Ridho tuh senang. Rela lebih tepatnya, bukan senang ya. Rela. Gitu. Jadi tidak sedih. Kalau sabar masih sedih. Karena tapi nggak dosa, tenang. Karena sabar itu yang penting kita tidak berbuat dan berkata yang buruk. Walaupun kita sedih, murung, tapi itu masih sabar. Kamu jangan sedih, sabar ya. Enggak. Sabar itu dan sedih tidak bertolak belakang. Di atas sabar baru ridho. Nah, itu baru nggak sedih. Biasa-biasa aja, ridho. Ya. Di atasnya ridho ada apa? Ada syukur. Nah, syukur itu justru, ya Allah, alhamdulillah, terima kasih Engkau beri sakit. Dosa saya ampuni, terkikis. Kan gitu ya misalnya. Atau saya diberi ujian, misalnya nilai jelek tadi. Oh, alhamdulillah ya Allah membuat saya tidak lagi sombong, membuat saya jadi makin semangat belajar. Kan gitu kira-kira. Apapun dari ujian kita, itu bisa loh diambil ke arah hikmahnya. Sehingga kita bersyukur. Malahan Allah menyebut Nabi Ibrahim itu penyukur justru. Orang yang banyak bersyukur. Di surat An-Nahl, di halaman terakhir Allah Subhanahu wa taala firmankan, Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umih. Oh, ajaib. Kata Allah sebenarnya Nabi Ibrahim ini teladan dalam ketaatan dan seterusnya. Nah, ayat berikutnya syakiran li an'umih. Beliau bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah meskipun sedikit. An'um kan sedikit. Kalau jamak banyaknya adalah ni'am. Ya, dalam Alfiyah kan dikatakan af'ilatun af'ulu thumma fi'lah thumma ta'af'alun jumu'u qillah. Jadi af'ul an'um itu dikit. Jadi Nabi Ibrahim tuh sedikit aja syukur. Nah, pertanyaannya, Nabi Ibrahim dalam hidup cerita di Quran lebih banyak enaknya apa nggak enaknya? Nggak enaknya. Kayak nggak enaknya. Tapi kok ternyata Allah bilang apa? Mensyukur nikmat Allah. That's the point. Jadi jangan nunggu seberat Nabi Ibrahim, jangan. Yang penting kita buktikan aja. Ibaratnya kita nggak usah nunggu dikasih ujian selevel anak kuliahan. Sementara kita masih level SMP. Udah dapat nilai 100 aja dulu untuk ujian SMP kita. Iya. Dan di situ kita berprestasi juga kok. Sebagaimana berprestasinya orang yang dapat nilai bagus saat kuliah. Oke, terus Ustadz nih, misalkan kalau orang kaya kan berkurban di Idul Adha. Terus kalau misalkan orang yang nggak mampu kurban apa Ustadz? Oke. Ya, bisa juga jadi bercandaan nih Kak Ara nih. Korban apa gitu, suka bercanda-bercanda. Tapi poinnya adalah setiap kita punya Ismail yang kita singgung sebelumnya. Ismail yang kita korbankan. Minimal kita berkorban, mengorbankan kebinatangan kita. Kalau kita belum bisa menyembelih kambing, binatang kan itu ya. Iya. Kita menyembelih kebinatangan kita. Sebagaimana diisyaratkan oleh sebagai ulama, misalnya Al-Hafidh Ibnu Rajab ya dalam Lataiful Ma'arif. Atau kita misalnya, belum bisa berkurban kambing seperti itu. Tapi kita, ayo berderma dong dengan sesuatu. Tidak harus bentuknya kambing kok, beramal soleh. Itu amal soleh, jelas. Paling utama di hari tersebut adalah sembelih kambing. Tapi
sehari-hari bagaimana kita? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, sabaqo dirhamun mi'ata dirham. 1 dirham bisa mengalahkan 100 dirham. Gimana itu? Nabi lanjutkan, yang sedekah 1 dirham, uangnya cuma 2 dirham, Kak. Iya. Sementara yang sedekah 100 dirham tadi, uangnya banyak. Banyak banget. Pertanyaannya, mana yang lebih utama tadi? Yang 1 dirham. Kenapa? Karena itu setengah harta dia. Iya. Walaupun sedikit. Sedikit, dia kuantitas, tapi perjuangannya luar biasa. Nah, kalau Idul Adha yang lebih dinilai apanya? Perjuangannya. Keikhlasannya. Keikhlasan, ketakwaan sebagaimana ayat tadi surat 2237 ya. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan netizen. Dan pemirsa, kita jeda sejenak. Kita akan segera kembali setelah jeda yang berikut ini. Oke. Itu dia pertanyaan netizen Ustadz. Dia menanyakan, kalau hidup kita biasa aja, nggak ada ujian besar, apa masih bisa diambil pelajaran dari Idul Adha Ustadz? Oke. Ini mirip ya dengan pertanyaan Iya. sebelumnya, tapi nggak apa-apa kita pertegas lagi. Idul Adha itu tidak hanya tentang ujian, jangan lupa. Di situ juga ada pengorbanan, dan pengorbanan itu tidak harus disamakan selalu harus ada ujian, nggak harus. Seseorang yang kaya raya, sehat walafiat, banyaklah hal-hal kenikmatan yang dia rasakan. Bisa nggak dia mengorbankan sebagian dari yang dia miliki? Bisa. Dia berkorban harta, berkorban waktu. Jadi tidak harus menunggu ujian untuk berkorban. Iya. So kalau dia, malah ajaib ya. Rata-rata pertanyaan sekarang tuh malah saya diberi ujian, ini malah saya belum diberi ujian. Gitu misalnya. Luar biasa nih. But it's okay ya. Jadi anggaplah yang bersangkutan ini merasa belum diberi ujian, jangan minta ujian. Itu mungkin poin pertama. Kata Nabi SAW, ada sahabat gitu yang setelah dengar kesabaran tuh banyak pahalanya, dia kayak gimana apa kita minta ujian? Kata Nabi SAW, salulu ala afiyah. Jangan, minta saja kebaikan. Minta diselamatkan dari gangguan. Karena Allah lebih tahu level keimanan kita. Jadi kalau memang kita merasa belum berat ujiannya, nah itu level kita. Gitu. Walaupun jangan juga pongah. Kalau kita pongah berarti kita gagal dong dalam ujian. Kan ujian menguji takwa. Takwa diantara elemennya adalah rendah hati, tawadhu. So gitu ya. Nah, terus juga tadi pengorbanan tidak harus nunggu ujian. Dia bisa berkorban. Sekarang gini, dia merasa nggak banyak gangguan hidup. Oke, kalau gitu apa yang setelah dia korbankan? Udah, untuk Islam. Apa dia aktif di masyarakat, umpama? Saya mahasiswa yang gabut nih. Berkorbannya apa dong? Dia gabut. Kuliah bentar, terus tugasnya sedikit ya. Pulang, kupu-kupu gitu ya. Kuliah pulang. Apa pengorbanan dia kira-kira? Mungkin, ayo dong gabung. IMM misalnya. Iya. Atau kegiatan kemahasiswaan lainnya. Atau enggak bikin video konten dakwah gitu. Oh, bisa begitu juga. Ya, apapun itu. Intinya ada yang dia korbankan. Tidak harus menunggu apa tadi? Ujian. Belum lagi Idul Adha juga ada makna lain. Yaitu Idul Adha adalah kita ini menyadari ibadah itu ada juga yang bersifat hartawi. Gitu. Jadi pengorbanan di sini tidak harus pengorbanan sakit fisik, kemudian kekurangan ekonomi, enggak. Iya. Bisa juga dia berupa satu tantangan, mau nggak mengeluarkan uang. Untuk orang lain, yang Anda pada akhirnya mungkin nggak dapat kebaikannya sama sekali, ya nggak? Jadi seolah-olah Allah ingin mengajarkan kita, jangan selalu dengan uang itu berpikir profit duniawi belaka. Oke, saya punya 5 juta. 5 juta bagaimana saya kembangkan jadi 10 juta dengan jualan bisnis. Nah, silakan, itu bagus loh, bagus banget ke arah ya. Dan saya juga berharap anak-anak muda semua mengembangkan uangnya, cerdas secara finansial sehingga dia mandiri dan bisa banyak berderma juga nantinya. Tapi sebelum ke situ, sadari dulu bahwa ada kalanya Allah menyuruh kita tuh memberi gitu. Nggak ada keuntungan yang kita langsung peroleh, ya nggak? Iya, betul. Tantangan tuh. Tantangan. Iya kan? Nggak mudah. Siapa mudah? Kalau udah terbiasa bisnis, ketika harus memberikan tapi nggak ada impact apapun secara langsung ke dia. Nggak ada benefit. Nggak ada benefit duniawinya. Iya. Harus sadar, oh balasan di akhirat. Wah, ntar dulu nih. Nah, padahal kata Profesor Alan Griffin dari Oxford, orang kalau sudah sampai pada titik mengeluarkan uang, itu loyalitasnya lebih teruji daripada enggak. Oh gitu. Nah itu kita harus sadari ya. Makanya kita bisa melihat
seberapa besar perjuangan seorang tuh biasanya diantara dari berapa besar pengorbanan dia. Terlebih kalau udah lengkap dimensinya, berkorban waktu, berkorban tenaga, plus berkorban apa tadi? Harta. Oh itu udah paripurna pengorbanannya, dan mungkin ada pengorbanan lain, berarti lengkap deh. Ibaratnya dia sudah menyembelih kebinatangan dia di harta, kemarukan, kerakusan, ketamakan, greediness dia sudah disembelih dalam tanda kutip. Semua kita punya potensi buruk tersebut, yuk kita perbaiki. Oke, baik. Terima kasih Ustadz. Ustadz, kita masih ada satu pertanyaan dari netizen dan pemirsa TVmu. Langsung aja yuk kita simak berikut ini. Itu dia pertanyaan netizen Ustadz. Dia menanyakan, di era sekarang bentuk pengorbanan itu sebenarnya kayak apa sih yang masih relevan Ustadz? Baik, ya kalau kita bicara generasi yang milenial atau Gen Z dan di bawahnya Gen Alpha misalnya, itu seringkali terjebak pada anggapan berkorban itu harus sesuatu yang fisik. Nggak harus. Walaupun, kayak perang. Iya, nggak harus. Contoh gini deh, mau nggak kita berkorban waktu? Satu hal yang mungkin banyak orang mulai menyadari pentingnya ya, sehingga dia mikir-mikir, ngapain sih? Dia sih online aja, perjalanan nanti ngabisin waktu, takes too much time misalnya gitu kan. Orang udah menyadari, nah berarti ada dong pengorbanan waktu. Dia siap hadir. Belum lagi mengorbankan perhatian, ya nggak sih? Iya. Karena sadar nggak sih, ada orang yang istimewa sekali dia, tapi kalau ngobrol sama kita dia nggak sambil megang gadget. Kayak gitu kan, ada kan? Kita lebih apresiatif terhadap dia kan. Ya Allah, dia udah berkorban perhatian. Padahal dia mungkin bisa aja nonton drakor, scrolling medsos gitu ya, sampai mentok, nggak tahu mentoknya kapan. Nah, akan ada yang bisa dikorbankan. Ada riset bagus ya, dilakukan oleh salah satu ojek online, aplikasi ojek online, yang dia punya aplikasi pembayaran juga. Juga riset ini pernah dilakukan oleh salah satu situs filantropi ya. Hasilnya begini, bahwa anak-anak muda di Indonesia itu punya kecenderungan Gen Z ya, dia mau berderma, membantu, tapi nominalnya sedikit, namun berulang kali. Oke. Gitu. Sedikit-sedikit tapi berulang tetap kali. konsisten. Berulang kali, iya. Beda dengan di atasnya, generasi di atas sebelumnya, boomers misalnya. Itu mereka nggak berulang kali, tapi sekali ngasih lumayan. Nah, mana yang lebih baik? Sedikit. Oke, mungkin sekilas sedikit dan terus-terusan ya. Iya. Adu muha yang kolah disebut muslim. Alhamdulillah kalau gitu berarti generasi sekarang punya kelebihan itu. Kita apresiasi. Saya juga nggak suka narasi-narasi yang terlalu pesimis ya terhadap generasi muda. Generasi muda pemalas, nggak bisa fokus apa seterusnya. Padahal sebenarnya riset itu membuktikan. Itu riset tahun 2020 kira-kira. Bahwa ternyata ada kelebihan Gen Z itu mau berkorban meskipun sedikit. Well, karena mereka umur berapa sih sekarang? Apa udah mapan? Kan belum rata-rata ya, atau banyak di antara mereka masih bahkan kuliah dan sejenisnya. Maka sedikit aja mereka mau berkorban loh ke arah untuk berderma dikit-dikit. Dan saya pikir perolehan lazismu yang makin meningkat ya, itu banyak di antaranya anak-anak muda yang sedikit-sedikit namun menjadi bukit. Oke, baik. Terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen. Boleh Ustadz kasih pesan kepada pemirsa TVmu nih terkait tema kita kali ini? Oke. Jadi kurban setahun sekali itu sebetulnya kalau kita tabung setiap harinya atau setiap bulannya nggak terasa. Umpama kita anggap kita mau beli kambing 6 juta rupiah. So 6 juta rupiah kita pikirkan bagi dalam 12 bulan, itu kan berarti satu bulannya berapa? 500.000 rupiah saja. Kita bagi ke 4 pekan, satu bulan 4 pekan, berarti hanya 125.000 rupiah. Per harinya 125.000 rupiah dibagi, itu nggak nyampe 20.000. Nah loh, jangan-jangan kita sehari-harinya membuang uang lebih dari 20.000 tanpa ada tujuan yang positif. Sementara uang yang sama kalau kita simpan dan kita siapkan untuk berkurban amal soleh luar biasa, jadi loh Kak. Oke. Baik, terima kasih Ustadz telah menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen dan terima kasih banyak kepada pemirsa TVmu telah menyaksikan netizen bertanya Ustadz menjawab dari awal sampai akhir. Dan izinkan aku, Anelislar Setigufran bersama Ustadz dan seluruh kerabat yang bertugas undur diri. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.